Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Begitu juga komandan pasukan klan Bong yang saat ini wajahnya sudah pucat dan ketakutan. Sementara itu, di dalam formasi klan Fung, semua petinggi klan serta pasukan yang bersiaga tempur, semuanya tampak melongo dengan mulut terbuka. Apa yang terjadi dengan pasukan klan Bong? Kenapa mereka berteriak hingga tewas? Apakah ini adalah pekerjaan pasukan dari penguasa Chen Wen yang tadinya tampak lemah? Bahkan wakil Patriark Feng Wei mendekati Patriark, kemudian dia bertanya, "Patriark, apakah Patriark tahu apa yang terjadi?" Feng Wei yang berdiri termangu menatap ke langit hanya menggelengkan kepalanya, kemudian dia berkata seolah-olah tanpa sadar, "Aku masih heran, kemana semua pasukan yang berjumlah 2 juta pasukan aneh itu? Dan aku yakin kalau kejadian yang tampak di depan mata adalah karena pasukan yang kita lihat lemah itu." Salah satu tetua klan Fung yang mendengar gumaman tanpa sadar Feng Wei juga tanpa sadar menganggukkan kepalanya, tapi beberapa saat kemudian, dia menatap Feng Wei dan berkata, "Patriark, apakah pasukan yang dikirim oleh penguasa Chen Wen adalah pasukan elit dari penguasa Chen Wen?" Feng Wei yang ditanyai seperti tidak mendengarkan perkataan dari salah satu tetuanya, dia hanya fokus menatap pertempuran yang tampak aneh di langit. "Aku sepertinya memahami sedikit tentang apa yang terjadi di atas langit itu. Sepertinya pasukan klan Bong saat ini diserang melalui jiwa mereka, sehingga pasukan klan Bong tidak mampu melakukan perlawanan, tapi serangan jiwa yang seperti apa? Kenapa aku juga tidak dapat merasakan serangan jiwa yang terjadi di sana?" Feng Wei seperti menyadari yang terjadi, tapi dia tidak mampu merasakan serangan jiwa adalah wajar, karena serangan jiwa yang dilancarkan bayangan iblis berada di luar formasi pelindung klan Fung, sehingga kekuatan serangan jiwa tidak dapat memasuki formasi pelindung, karena formasi pelindung yang diajarkan oleh Chen Wen kepada Feng Wei untuk menutupi wilayah kekuasaan klan Fung juga dapat menahan serangan jiwa. Choaong saat ini hanya berdiri mengamati situasi saja, dan dia tidak ikut dalam peperangan yang tampak aneh di mata orang lain. Saat ini hanya ada beberapa orang yang berhasil melarikan diri, karena kecepatan mereka lebih cepat dari kecepatan pasukan bayangan iblis, termasuk yang selamat adalah komandan pasukan klan Bong, karena dia juga memiliki pergerakan yang sangat cepat, sehingga dia selamat melarikan diri. Setelah semua pasukan klan Bong telah menghilang, pasukan bayangan iblis pun kembali berkumpul di depan Choaong. Saat ini jumlah pasukan bayangan iblis juga sedikit berkurang, hal itu dikarenakan ada sebagian dari pasukan klan Bong yang memiliki kekuatan jiwa yang dapat mengatasi pasukan bayangan iblis. Pasukan bayangan iblis yang tewas sekitar hampir 100 pasukan, tapi hal itu tidak menjadi kendala, karena beberapa waktu yang lalu, Hunbang melaporkan bahwa pasukan bayangan iblis dapat berkembang biak sesuai yang diinginkan Chen Wen. Mungkin kalau tidak dibatasi jumlah perkembangbiakannya oleh Chen Wen, bisa saja jumlah pasukan bayangan iblis sudah mencapai ratusan juta pasukan. Jadi kehilangan hampir sekitar 100 pasukan bayangan iblis tidak dirasakan oleh Choaong juga. Setelah membereskan semuanya, Choaong beserta pasukan bayangan iblis kembali masuk ke dalam formasi pelindung klan Fung. Saat ini semua petinggi klan Fung sudah kembali dapat melihat pasukan bayangan iblis. Patriark klan Fung langsung membuka pintu formasi agar Choaong dapat masuk, dan ketika Choaong masuk, semua petinggi klan Fung serta patriarknya menyambut kedatangan Choaong dengan sangat sopan. Tidak seperti ketika kedatangan Choaong beserta pasukan bayangan iblis yang diremehkan oleh para petinggi klan Fung. Saat ini Choaong beserta pasukan bayangan iblis disambut meriah dan sangat dihargai. Tapi Choaong yang telah menyelesaikan misinya tidak ingin berlama-lama di klan Fung. Beberapa saat setelah masuk, Choaong dengan sopan berkata kepada Feng Wei, "Patriark Feng Wei,
misi kami telah selesai mengusir pasukan klan Bong yang menyerang klan Anda, dan aku serta pasukan bayangan iblis mohon maaf tidak bisa berlama-lama, kami akan segera kembali ke wilayah kekuasaan Tuan muda kami. Tuan jangan pergi dulu, marilah masuk dulu ke dalam, kami akan menjamu tuan-tuan di dalam. Choaong masih dengan sopan menolak ajakan sang patriark, lalu berjalan menuju portal teleportasi. Choaong serta pasukan bayangan iblis pun menghilang ketika portal diaktifkan mengantar Choaong serta pasukan bayangan iblis kembali ke wilayah kekuasaan Chen Wen. Sungguh kekuatan yang mengerikan, kekuatan penguasa Chen Wen sangat misterius. Terdengar salah satu petinggi klan Fung bergumam ketika Choaong serta pasukan bayangan iblis menghilang di dalam portal teleportasi. Benar, aku tidak menyangka kalau pasukan yang terlihat lemah itu dapat menghabisi ratusan ribu pasukan klan Bong yang memiliki kekuatan mengerikan. Aku jadi penasaran, apa yang terjadi bila penguasa Chen Wen beserta pasukan yang mengerikan seperti itu menyerang langsung ke klan Bong yang saat ini semakin arogan dan sangat berambisi menguasai seluruh alam yin yang ini. Mendengar kata-kata dari bawahannya, patriark klan Fung berkata kepada mereka dan mengingatkan kepada mereka juga. Kalian jangan terlalu meremehkan kekuatan klan Bong. Patriark klan Bong serta wakilnya saat ini memiliki kekuatan yang setara dengan kami di masa lalu, dan satu lagi, klan Bong adalah penguasa perdagangan di alam yin yang ini, sehingga mereka berkemungkinan besar memiliki banyak sumber daya yang dapat membantu mereka meningkatkan kekuatan klan Bong. Klan Bong ini berarti tidak sesederhana kelihatannya, kita harus hati-hati, dan kita juga harus mengirim mata-mata kita ke klan Bong dengan pasukan mata-mata terbaik kita. Mereka semua menganggukkan kepalanya, tapi beberapa saat salah satu tetua berkata dengan serius. Tapi beberapa waktu yang lalu, menurut salah satu mata-mata kita yang berhasil selamat dari kejaran pasukan klan Bong bahwa patriark klan Bong saat ini telah berhasil menerobos ke ranah keabadian surgawi tahap akhir. Apakah berita itu dapat dipercaya? Berita itu didapatkan salah satu pasukan mata-mata kita ketika berhasil masuk ke wilayah kekuasaan klan Bong. Pantas saja sekarang klan Bong menjadi sangat arogan dan tidak lagi menghargai klan besar kecil lainnya di alam yin yang ini. Terdengar suara-suara gumaman dari tetua-tetua klan Fung dan suasana sedikit lebih berisik. Beberapa saat kemudian terdengar suara dari patriark klan Fung. Beberapa waktu yang lalu, penguasa Chen Wen pernah menawarkan kita agar dapat mengirimkan generasi muda kita untuk belajar di wilayah kekuasaan mereka, jadi aku memutuskan untuk mencari bakat-bakat muda kita yang layak untuk belajar di sana. Aku harap kalian bisa mencari bakat-bakat jenius kita di kota-kota wilayah kekuasaan kita untuk memiliki kesempatan belajar di wilayah kekuasaan penguasa Chen Wen. Mendengar kata-kata dari patriarknya, semua petinggi klan Fung pun merasa senang karena dengan mengirimkan generasi muda mereka untuk belajar di wilayah Chen Wen, mereka semua yakin bahwa kekuatan generasi muda mereka pasti akan meningkat secara signifikan. Hal ini menjadikan tempat wilayah kekuasaan Chen Wen menjadi tempat suci untuk meningkatkan kekuatan para generasi muda dari semua wilayah bawahan kekuasaan Chen Wen. Kelak di kemudian hari, wilayah kekuasaan Chen Wen akan menjadi ramai oleh generasi-generasi muda berbakat yang datang dari berbagai klan wilayah kota di bawah baungan kekuasaan Chen Wen. Lagi pula, di wilayah kekuasaan Chen Wen juga telah didirikan sebuah tempat pelatihan generasi muda. Semua sumber daya pelatihan akan ditanggung oleh Istana Chen Wen, dan semua murid wajib menjalankan tes kelayakan menjadi murid di tempat Chen Wen. Tepatnya di aula pertemuan, tampak ada beberapa orang sedang berlutut menghadap patriark dan wakil patriark klan Bong. Terlihat juga wajah-wajah para petinggi klan Bong serta patriark dan wakil klan Bong yang sangat jelek. Tatapan mata mereka tampak sangat syarat dengan niat membunuh yang kental. Hal itu dikarenakan laporan yang mereka terima dari beberapa pasukan yang sedang berlutut di tengah ruangan pertemuan. Apakah kalian tahu siapa yang melakukan pembantaian itu? Kembali terdengar suara wakil patriark klan Bong yang menatap komandan pasukan yang memimpin penyerangan di klan Fung beberapa waktu yang lalu. Maafkan kami patriark dan wakil patriark. Kami tidak tahu apa yang menyerang kami, tapi yang pastinya,
serangan yang kami terima merupakan serangan jiwa yang sangat kuat, sehingga membuat pasukan kita hampir semuanya musnah. Mendengar laporan itu, semua petinggi klan Bong serta patriark dan wakilnya terdiam, semuanya kembali berpikir. Harta apakah yang menyerang jiwa dan yang dapat membunuh begitu banyaknya pasukan klan kita? Terdengar salah satu tetua klan Bong bergumam, mereka semua tahu, banyak harta atau senjata biang dapat menyerang jiwa, tapi yang menjadikan semua orang heran adalah belum pernah terdengar ada senjata jiwa yang dapat sekali serang menghabisi pasukan yang berjumlah ratusan ribu orang itu. Bahkan kalau itu senjata jiwa tingkat ilahi sekalipun, tidak akan menimbulkan efek semengerikan itu. Kembali terdengar suara gumaman salah satu tetua klan Bong di ruangan yang saat ini sangat sepi. Karena saat ini masing-masing dari petinggi klan serta patriark dan wakilnya memikirkan hal aneh yang terjadi di klan Fung. Apakah mata-mata yang kita kirim ke wilayah kekuasaan penguasa Chen Wen telah mendapatkan berita penting tentang kekuatan pasukan penguasa Chen Wen? Terdengar suara patriark klan Bong yang duduk dengan wajah sedikit gelisah dan tidak tenang. Lapor patriark, beberapa waktu yang lalu, mata-mata kita mengirimkan berita, kalau kekuatan pasukan dari penguasa Chen Wen saat ini dapat dikatakan berimbang dengan kekuatan klan kita. Mendengar laporan itu, patriark klan Bong kembali terdiam sejenak, lalu kembali berkata, "Kalau kekuatan pasukan penguasa Chen Wen berimbang dengan kekuatan pasukan kita, apakah kalian bisa memberikan penjelasan? Pasukan manakah yang bisa menghabisi ratusan ribu pasukan kita yang menyerang klan Fung?" Kehilangan pasukan dengan jumlah ratusan ribu di klan Fung sangat membuat semua petinggi klan Bong terpukul, dan kejadian ini meruntuhkan mental banyak tetua serta pasukan klan Bong terhadap kekuatan pasukan Chen Wen. Mendengar perkataan patriark klan Bong, semua petinggi klan Bong yang duduk dan hadir di ruangan aula pertemuan itu terdiam dan tertunduk. Patriark klan Bong yang melihat semua petingginya terdiam menjadi marah. Dia kemudian menggebrak meja yang ada di depannya. Meja yang terbuat dari kayu yang sangat keras pun hancur menjadi abu ketika terkena hantaman dari patriark klan Bong. Aura yang sangat kuat pun merembes dari tubuh patriark klan Bong yang menuntut penjelasan masuk akal dari bawahannya. Tapi tampaknya semua bawahannya hanya bisa terdiam dan menundukkan kepala mereka. Hal inilah yang membuat patriark klan Bong sangat marah. Apakah tidak ada yang bisa memberikan penjelasan apa yang terjadi terhadap pasukan kita yang ada di klan Fung? Tampak semua petinggi masih diam dan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Suasana di ruangan sangat sepi, bahkan kalau ada jarum jatuh pun pasti akan terdengar nyaring. Tiba-tiba patriark klan Bong yang sangat marah itu mendengar suara wakilnya atau adiknya di hadapan batinnya. "Kak, sepertinya kalau kita benar-benar berniat mengusai seluruh alam yin yang ini, kita harus meminta bantuan ayah, karena dengan bantuan kekuatan ayah, kita baru dapat menghabisi penguasa Chen Wen." Bong Lou sebagai wakil dari kakaknya juga menyadari kalau kekuatan Chen Wen yang sebenarnya sungguh sangat tidak biasa. Karena itu, bila klan Bong mereka memang berambisi untuk menguasai seluruh alam yin yang ini, mereka harus meminta bantuan ayah mereka yang saat ini sedang berkultivasi. Ayah mereka bernama Bong Chu saat ini sedang berkultivasi di dunia independen milik klan Bong. Beberapa ratus tahun yang lalu, Bong Chu tidak terlalu terkenal. Hal itu dikarenakan Bong Chu adalah seorang kultivator pengelana. Dia berhasil sampai di alam yin yang juga karena tidak sengaja terdampar di lorong ruang waktu yang terkena badai ruang, sehingga Bong Chu terdampar di alam yin yang ini. Pada waktu itu, Bong Chu masih berumur 40 tahun, dan di alam yin yang ini dia berhasil memilih kekuatan keabadian surgawi tahap ke-6, dan dia menikahi salah satu putri klan kecil. Setelah menikah dan memiliki 2 putra, kembali Bong Chu berhasil menerobos sampai ke ranah keabadian surgawi tahap akhir, tapi karena Bong Chu adalah seorang kultivator yang tidak mau berurusan dengan konflik, dia tidak menjadi terkenal. Setelah kedua putranya menjadi dewasa dan memiliki bakat jenius seperti dirinya, akhirnya kedua putranya berhasil mendirikan sebuah klan besar dan juga menjadi sebuah klan perdagangan terbesar di alam yin yang. Selama itu pula, Bong Chu tidak pernah keluar lagi dari kultivasinya,
sampai istrinya meninggal barulah dia keluar. Itu pun hanya beberapa hari, lalu kembali ke tempat pengasingannya. Sepertinya Bong Chu telah menghilangkan keinginan duniawinya. Tapi hari ini, Bong Lo malah bertekad membangunkan ayahnya dari meditasi panjangnya, demi dapat menguasai seluruh alam yin yang ini. Saat Bong Yu mendengar saran dari adiknya, dia juga terdiam sejenak, memikirkan apakah ayahnya mau keluar atau tidak, lalu dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya, ayah sudah tidak lagi memiliki ambisi, dan dia tidak mau mencampuri urusan duniawi. Kakak, kalau kita tidak mencobanya, kita belum tahu, apalagi kita katakan kepada ayah, bahwa bila ayah tidak membantu kita, maka nyawa kita akan menjadi taruhannya karena akan dibantai oleh penguasa Chen Wen. Patriark dan wakil patriark klan Bong ini berbicara melalui batin, jadi semua orang yang ada di ruangan tersebut tidak dapat mendengarkan apa yang mereka percakapkan. Baiklah, mari kita berdua mencobanya menemui ayah di tempat pertapaannya. Bong Lu pun menganggukkan kepalanya bersamaan dengan Bong Yu, sehingga semua tetua yang duduk di ruangan aula pertemuan yang masih terdiam menjadi heran. Namun tiba-tiba setelah semua tetua terdiam menunggu keputusan dari patriark, suara patriark kembali terdengar. Baiklah, sekarang bubarlah dulu, kerjakan tugas kalian masing-masing. Mendengar kata-kata dari patriark Bong Yu, semua petinggi klan menjadi heran dan saling tatap, tapi tetap saja mereka mengikuti instruksi dari patriark mereka dan membubarkan diri. Setelah semua petinggi klan bubar, dan di ruangan hanya tinggal patriark dan wakilnya saja, keduanya lalu menghilang menggunakan teleportasi. Di sebuah pedalaman tepatnya masih di wilayah kekuasaan klan Bong, terdapat sebuah hutan alami. Hutan itu dibiarkan oleh patriark klan Bong dan patriark juga membuat larangan masuk ke dalam hutan tersebut, sehingga hutan larangan tersebut berubah nama menjadi hutan angker. Siapapun yang memasuki hutan tersebut, bila ketahuan, maka akan dihukum mati. Tapi hari ini, tampak dua sosok melesat masuk ke dalam hutan tersebut. Kedua sosok tampak mirip, tapi pakaian keduanya sangat berbeda warna. Satu berwarna keemasan dengan gambar naga melingkari jubahnya dan satunya memakai jubah berwarna hitam juga dengan gambar naga yang melingkarinya. Keduanya sedikit gemuk, tapi kegemukan mereka tidak menghalangi pergerakan mereka yang gesit, serta keduanya memiliki aura yang sangat kuat. Keduanya melesat menuju inti hutan, dan di tengah inti hutan terdapat sebuah goa yang sepertinya tidak terurus. Kedua sosok sedikit gemuk itu yang telah tiba di depan goa, lalu keduanya berlutut menghadap pintu goa, kemudian terdengar suara keduanya. Ayah, aku Bong Yu dan adik Bong Lo datang menghadap kepada ayah. Setelah suara dari Bong Yu terdengar sampai bergema, tapi tidak ada jawaban, keduanya terus berlutut menunggu jawaban dari dalam goa. Setelah berlutut selama beberapa jam, akhirnya terdengar suara tarikan nafas yang panjang. Kemudian terdengar suara tua dan berat dari dalam. Luer, sudah pernah ayah katakan, bahwa ayah tidak akan pernah lagi keluar dari goa ini setelah kematian ibu kalian. Kedua sosok yang tampak berwibawa itu masih berlutut, dan Bong Yu kembali berkata, Ayah, maafkan kami ayah, bukan niat kami mengganggu pertapaan ayah, tapi kali ini keadaan mendesak, klan Bong dalam keadaan genting. Setelah Bong Yu mengatakan alasannya, sampai beberapa saat belum ada jawaban dari dalam goa, namun kedua orang yang memiliki kedudukan tinggi di alam yin yang ini masih dengan sabar menunggu jawaban dari dalam goa. Sampai beberapa jam kemudian, kembali terdengar suara dari dalam goa kembali menghembuskan nafas panjang. Luer, kalian tidak perlu menggunakan alasan apapun, karena sifat dari kalian berdua, aku sangat mengerti, dan aku juga tahu apa niat kalian menemuiku. Kedua orang ini tidak tahu, bahwa apapun yang kedua orang ini lakukan, pastinya hanya mengetahuinya, karena di tubuh kedua orang ini terdapat kesadaran ilahi milik ayah mereka. Ayah, apakah ayah tidak mau melihat anak dan cucu ayah akan berhasil menjadi penguasa tunggal di alam yin yang? Terdengar suara membantah dari Bong Lo yang merupakan anak terkecil dari dua bersaudara, dan Bong Lo dulunya adalah anak yang sangat disayang ayah mereka,
sehingga Bong Lou berani memprotes kata-kata ayahnya. Tidak seperti Bong Yu yang takut-takut terhadap ayah mereka. Terdengar angin halus dari dalam goa, dan terlihatlah sesosok pria kurus melayang keluar dari dalam goa. Sosok pria ini memiliki tubuh yang kurus, dan pakaiannya hanyalah kain kuning lusuh yang dililit ke tubuhnya, seperti pakaian pendeta agama Buddha zaman dulu, dengan rambut yang digelung ke atas, serta berwarna putih seluruhnya. Tapi aura yang keluar dari tubuh sosok ini sangat agung dan sangat suci, seakan-akan dia datang dari khayangan untuk melihat manusia, serta wajahnya dan matanya sangat teduh. Ayah. Saat melihat sosok ayah mereka keluar, kedua kakak beradik langsung kembali bersujud lebih dalam dan memanggil ayah kepada sosok itu. Kalian tahu bahwa aku selama ini berusaha melepaskan diri dari jeratan hukum duniawi. Aku ingin membebaskan diri dari jeratan hukum karma sebab akibat. Aku mengharapkan agar kalian lupakan ambisi kalian menguasa alam yin yang ini, karena kalian belum layak menjadi penguasa di alam yin yang ini. Di depan goa hutan larangan wilayah kekuasaan klan Bong, tampak dua sosok orang paling berkuasa di klan Bong sedang berlutut di depan sosok tua yang tampak sangat agung. Tapi ayah, kalau kami belum layak, siapakah yang layak menjadi penguasa di alam ini? Sedangkan kami berdua telah berhasil menerobos kerana keabadian surgawi tahap akhir. Terdengar suara dari Bong Lou yang protes terhadap sosok agung di depan mereka, karena sosok tersebut mengatakan kalau mereka berdua belum layak menjadi penguasa di alam yin yang ini. Yah, keduanya menyembunyikan kekuatan sebenarnya sangat dalam, sehingga orang-orang terdekat dari mereka saja tidak mengetahui kalau kedua orang ini telah berhasil menerobos kerana tertinggi di alam semesta ini. Sosok yang masih melayang dengan posisi bersila itu menatap ke Bong Lou sambil menggelengkan kepalanya, kemudian dia berkata dengan lembut. Luer, kekuatan bukanlah segalanya. Kalau kamu berpikir bahwa kekuatan kalian sudah sangat hebat, kalian sangat salah, karena kekuatan yang kalian miliki saat ini masih merupakan kekuatan lemah di mata praktisi dari dimensi yang lebih tinggi, bahkan dibandingkan dengan kekuatan dari penguasa Chen Wen, kekuatan kalian masih kalah. Apa? Bong Yu serta Bong Lou serempak terkejut mendengar kata-kata dari ayah mereka, seakan-akan tidak percaya. Apa maksud perkataan ayah? Terdengar suara Bong Lou yang lebih berani ketika menghadapi ayah mereka, dibandingkan dengan kakaknya yang memiliki jabatan lebih tinggi. Ketahuilah bahwa alam semesta ini memiliki dimensi-dimensinya juga, dan dimensi kita ini bernama dimensi alam seribu besar, sedangkan dimensi di atas alam semesta kita bernama dimensi alam semesta 4000 besar, dan juga di atasnya masih ada beberapa dimensi lagi, tapi aku tidak mengetahui namanya lagi, tapi yang pastinya, kekuatan yang kalian miliki bila dibandingkan dengan mereka, masih sangat lemah, sedangkan kekuatan dari penguasa Chen Wen yang sebenarnya adalah setengah langkah lagi menerobos ke ranah yang lebih tinggi, yaitu ranah Kaisar Keabadian. Sosok Bong Chu ini mempelajari alam semesta ini sangat dalam, karena dia ingin melepaskan diri dari rantai karma tumimbal lahir dari alam semesta. Jadi tanpa disadarinya, akhirnya dia mengetahui tentang rahasia dimensi yang lebih tinggi, apalagi dirinya juga merasakan adanya tarikan dari dimensi lain ke tubuhnya, karena saat ini dirinya juga memiliki ranah setengah langkah lagi menerobos ranah Kaisar Keabadian. Namun kedua anaknya masih tidak mempercayai perkataan ayah mereka. Bong Lou kemudian berusaha menyangkal kata-kata ayah mereka. Tidak mungkin, ayah, kamu tidak perlu menakut-nakuti kami, karena belum pernah terdapat catatan kuno manapun, bahwa alam semesta ini memiliki dimensi lain yang lebih tinggi, apalagi penguasa Han Wen yang masih sangat muda, dapat dikatakan dia masih seumuran dengan cucu-cucu kami. Luer, kalian tidak percaya, karena kalian belum pernah merasakan apa yang telah kurasakan dan kuketahui, kalian belum mencapai kesempurnaan dalam pencerahan kehidupan duniawi. Kedua anaknya yang mendengar hanya merasa kesal saja, tapi kemudian, Bong Chu kembali berkata, ketahuilah anak-anakku, aku yakin dan merasakan, bahwa penguasa Chen Wen juga telah menyadari akan adanya dimensi lain yang lebih tinggi, karena jiwaku pernah melihat dirinya ketika dia sedang menerobos,
dan penguasa Chen Wen juga memiliki kebijaksanaan yang jauh lebih tinggi dari kalian berdua. Seharusnya kalian belajar dari dirinya, biarpun dia jauh lebih muda dari kalian berdua, tapi kebijaksanaannya sudah sangat tinggi, serta kesadaran jiwanya juga telah mencapai tahap yang sangat tinggi. Tapi saat mendengar kata-kata ayah mereka, keduanya sangat tidak rela dan merasa mustahil belajar dari seorang bocah, sehingga keduanya hanya mendengus dingin. Baiklah, aku telah mengatakan apa yang harus kukatakan, selanjutnya terserah kalian, tapi ingat, aku tidak akan membantu kalian bila kalian berambisi menguasai alam yin yang ini. Kedua anaknya terdiam 1000 bahasa tanpa berani membantah. Beberapa saat kemudian, Bong Chu kembali melanjutkan kata-katanya sambil menghirup udara dengan dalam. Dengarlah, dan ingatlah apa yang kukatakan, jangan sekali-kali kalian berani memprovokasi penguasa Chen Wen, karena dengan kekuatan kalian saat ini, kalian bukan apa-apa dibandingkan dengan dirinya. Kedua pemimpin tertinggi klan Bong yang mendengar kata-kata ayah mereka hanya terdiam, tapi hati mereka menolak apa yang dikatakan oleh ayah mereka. Tapi ayah, apakah ayah memiliki seni bela diri yang lebih tinggi untuk kami pelajari? Luer, sebenarnya kekuatan itu bukan hanya tergantung dari seni bela diri yang dimiliki seorang praktisi, tapi hati dan tekad dari seorang praktisilah yang membuat sebuah seni bela diri dapat mengeluarkan potensi tertinggi dari kekuatan-kekuatan yang sebenarnya. Mendengar kata-kata itu, kedua petinggi klan Bong terdiam, karena dengan kata-kata itu, artinya ayah mereka sudah pasti tidak lagi dapat memberikan seni bela diri yang lainnya kepada mereka berdua. Mereka bertekad menguasai seluruh alam yin yang ini, dan tekad mereka juga sebenarnya sudah diketahui oleh ayah mereka berdua. Namun Bong Chu hanya bisa menghela nafas dengan berat saja dan tidak lagi memiliki keinginan lainnya selain mempelajari hal-hal keilahian. Sedangkan kedua pentolan klan Bong hanya bisa menunduk, kemudian pergi meninggalkan goa tempat ayah mereka berkultivasi meningkatkan pemahaman keilahian. Di tengah perjalanan, terdengar suara dari Bong Lou bertanya kepada Bong Yu. Kakak, menurutmu bagaimana? Apakah kita akan melepaskan kesempatan yang sangat besar ini untuk menguasai alam yin yang ini? Bong Yu yang mendengar kata-kata dari adiknya hanya bisa terdiam beberapa saat, kemudian, dari tatapan matanya yang menatap lurus ke depan, terdapat tekad yang membara dan penuh dengan ambisi. Dia pun berkata dengan pasti, "Adik, kesempatan ini tidak mungkin terjadi lagi bila kita tidak mengambilnya. Sudah saatnya klan Bong menunjukkan kekuatan yang sebenarnya." Tapi kakak, ayah mengatakan jangan memprovokasi penguasa Chen Wen. Menurut kakak bagaimana menanggapi kata-kata dari ayah? Hanya bocah berumur 30-an tahun. Kenapa kita mesti takut? Mungkin ayah hanya tidak ingin melihat kita terlalu ambisius seperti praktisi kuno zaman dulu yang pernah memiliki ranah seperti kita yang membuat praktisi kuno tersebut tewas karena terlalu arogan dan tidak mau bergaul. Benar juga apa kata-kata kakak, aku juga tadi berpikir seperti itu, tapi karena ayah melarang kita memprovokasi penguasa Chen Wen, aku pun menghilangkan pemikiran yang kakak katakan, tapi sekarang aku yakin, kalau kita mau menguasai seluruh alam yin yang ini, maka seluruh alam yin yang akan di bawah telapak kaki klan Bok kita. Patriark Bong Yu menganggukkan kepalanya ketika mendengar kata-kata adiknya yang juga merupakan wakilnya. Keduanya tidak pernah mau percaya kalau Chen Wen telah berhasil menerobos ke ranah keabadian surgawi tahap akhir dan tinggal setengah langkah lagi menerobos ke ranah kaisar keabadian. Karena menurut catatan kuno bahwa selama alam semesta ini ada, tidak pernah ditemukan seorang praktisi ranah keabadian surgawi tahap akhir yang masih berusia di bawah 50 tahun. Semua praktisi yang memiliki ranah tertinggi, pasti sudah berusia ribuan tahun. Bagaimanapun berbakat dan jeniusnya seorang praktisi, kalau belum berumur ribuan tahun, tidak pernah ditemukan memiliki ranah tertinggi di alam semesta ini. Kedua pentolan klan Bong ini yang telah sampai di istana mereka kemudian kembali mengumpulkan semua pembantu mereka ke ruang aula pertemuan. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya semua petinggi klan Bong telah berkumpul di aula pertemuan di istana penguasa klan Bong. Semuanya. Setelah kami pikir-pikir,
Akhirnya kami memutuskan untuk menghabisi klan manapun yang tidak mau menjadi bawahan klan Bong kita. Mendengar kata-kata dari patriark mereka, semua petinggi klan Bong saling tatap dalam kebingungan, karena beberapa waktu yang lalu, pasukan mereka yang sangat banyak telah terbantai dengan sangat mudah, dan hal itu membuat kerugian yang sangat besar bagi klan Bong. Patriark, bagaimana kita akan menghadapi pasukan yang mengalahkan kita di wilayah klan Fung? Untuk sementara, kita akan menyerang wilayah-wilayah klan yang lebih jauh terlebih dahulu, kemudian dari klan-klan yang telah kita tundukkan, kita mengumpulkan pasukan di sana. Setelah pasukan yang kita kumpulkan cukup untuk membantai pasukan klan Fung serta pasukan yang membantu klan Fung, baru kita akan menghadapinya secara terbuka. Mendengarkan penjelasan dari patriark B mereka, akhirnya semua petinggi klan Bombe mengerti jalan pemikiran patriark mereka. Semua petinggi klan Bom pun akhirnya menganggukkan kepala mereka dan siap melaksanakan perintah dari patriark mereka dengan penuh semangat, karena bayangan klan Bom mereka menguasai seluruh alam yin yang ini, adalah sebuah bayangan yang sangat diidam-idamkan oleh mereka semua. Mereka dapat melakukan apa saja tanpa takut terhadap siapapun. Dengan begitu, mereka juga berharap untuk memiliki banyak istri. Sedangkan di wilayah kekuasaan Chen Wen, Choaong dan pasukan bayangan iblis yang melaporkan tentang penyerangan mereka dan pemusnahan pasukan musuh di klan Fung kepada Chen Wen, serta Choaong memberikan sebuah tongkat yang mereka dapatkan dari rampasan perang membantai pasukan klan Bong. Tuan Muda, kami mendapatkan sebuah tongkat yang kurasa memiliki kekuatan mengerikan. Sebuah tongkat yang tampaknya tidak sederhana. Di ujung kedua tongkat dilapisi oleh emas dengan berbagai ornamen naga dan phoenix. Tongkat pemusnah semesta Chen Wen sedikit terkejut melihat tongkat yang sudah lama menjadi legenda. Tongkat ini adalah tongkat yang digunakan pasukan klan Bong untuk menghancurkan formasi pelindung klan Fung. Mereka tidak mengetahui spesifik nama dari tongkat ini, sehingga mereka hanya menyebutnya sebagai tongkat semesta. Apakah mereka menggunakan tongkat ini untuk merusak formasi pelindung klan Fung? Benar Tuan Muda, tapi tongkat ini hanya dapat dipakai satu kali saja oleh setiap pasukan klan Bong yang memiliki ranah keabadian surgawi tahap kelima dan 6. Setelah itu mereka akan kehabisan energi. Kurasa tongkat ini menyerap semua energi pemakainya ketika akan digunakan. Choaong menjelaskannya kepada Chen Wen, dan Chen Wen hanya menganggukkan kepalanya tersenyum, kemudian dia berkata, siapapun yang menggunakan tongkat penghancur semesta ini, tidak akan mampu menggunakannya 2 kali dalam 1 hari, karena memang tongkat ini akan menyerap seluruh energi penggunanya, itu pun tidak akan mampu mengeluarkan seluruh potensi dari kekuatan sesungguhnya tongkat penghancur semesta ini. Choaong dan para bawahan Chen Wen yang berada di aula pertemuan masih bengong ketika mendengar penjelasan dari Chen Wen tentang tongkat penghancur semesta yang ada di tangannya. Tuan Muda, kalau tongkat ini tidak mampu mengeluarkan potensi maksimalnya, berarti tongkat ini juga tidak terlalu berarti di tangan kita. Kalian tidak tahu sejarah dari tongkat ini, di zaman purba, di mana zaman para dewa dan iblis bertempur untuk membuat situasi alam semesta menjadi damai, kedua belah pihak sangat takut pada salah satu sosok yang memegang tongkat penghancur semesta, karena tongkat ini dapat menghancurkan semesta dalam 1 kali pukulan, dan untungnya sosok tersebut tidak ikut dalam pertempuran pada waktu itu, tapi setelah pertarungan antara para dewa dan iblis memasuki tahap putus asa, karena kedua belah pihak tidak dapat mendominasi, karena kedua pihak memiliki kekuatan yang setara, pihak iblis lalu memprovokasi sosok pemegang tongkat ini dengan menyamar sebagai dewa, hingga membuat sosok itu keluar dan menghabisi banyak dewa pada waktu itu. Tidak ada satu dewa pun yang mampu menahan serangan tongkat penghancur semesta di medan perang. Salah satu sosok dewa tertinggi terpaksa turun tangan. Dia datang dari surgawi dan menghancurkan sosok tersebut dalam 1 kali serangan. Semua bawahan Chen Wen yang mendengarkan cerita Chen Wen seperti mendengarkan sebuah dongeng fantasi yang sangat hebat. Mereka masih lama terpaku meresapi apa yang diceritakan oleh Chen Wen, kemudian Kim Kau yang penasaran bertanya, Tuan Muda, siapakah sosok yang menjadi pemegang tongkat penghancur semesta itu? Kim Kau juga merasakan adanya ikatan yang familiar dengan tongkat penghancur semesta,
hingga membuatnya sangat penasaran tentang sosok yang diceritakan tuan muda mereka itu. Bagaimana Kim Kau? Apakah kamu merasa familiar dengan tongkat ini? Tuan muda, aku hanya merasakan adanya aura dan energi yang sangat familiar dari dalam tongkat itu. Ternyata tongkat ini masih mengenali penerus tuannya. Ketahuilah kamu Kim Kau dan kalian semua, sosok asli pemilik tongkat penghancur semesta adalah nenek moyang pertama dari ras monyet emas. Dan kebetulan Kim Kau adalah salah satu keturunannya, dan juga tongkat ini hanya dapat digunakan oleh garis keturunan dari monyet emas itu. Bila tongkat ini digunakan oleh keturunan dari monyet emas, maka potensi kekuatan sesungguhnya dari tongkat ini akan menjadi maksimal dan tidak ada batasan dalam penggunaannya. Apa? Semua orang yang berada di dalam aula pertemuan menatap tongkat yang ada di tangan Chen Wufen dan Kim Kau secara bergantian. Semua yang ada di dalam aula pertemuan merasakan keterkejutan, bahkan Kim Kau sendiri juga ikut melongo. Karena Kim Kau sendiri tidak tahu akan hal ini, Chen Wen mengerti cerita ini karena dia pernah membaca sebuah buku kuno di alam kekacauan sejati. Waktu itu Chen Wen yang berniat mempelajari buku kuno tentang alkemis dan tumbuhan spiritual yang ada di alam tersebut. Chen Wen membacanya di perpustakaan milik Sekte Naga Sejati. Awalnya Chen Wen hanya membaca buku kuno tentang tongkat penghancur semesta itu karena merasa penasaran saja, dan selebihnya Chen Wen baca karena merasa tertarik dengan cerita sejarahnya dan Chen Wen waktu itu hanya menganggap kalau cerita itu hanyalah legenda seperti mitos saja. Tidak disangka, sekarang dia malah memegang tongkat tersebut dan merasakan kekuatan tongkat penghancur semesta yang ada di tangannya. Kim Kau, aku serahkan tongkat milik leluhurmu, gunakan dengan baik tongkat ini, hati-hati dalam penggunaannya, karena tongkat ini ketika kamu pakai, akan mengeluarkan semua potensinya. Kim Kau Yak masih terbengong, ketika mendengar suara Chen Wen memanggilnya langsung tergagap. Sudah. Kamu terimalah tongkat ini, dan gunakan untuk kebaikan saja, jangan sembarangan mengeluarkan tongkat ini, kalau tidak dalam keadaan terpaksa, gunakan saja tongkat yang biasa kamu pakai. Terima kasih tuan muda. Kim Kau sangat bersemangat ketika memegang tongkat penghancur semesta yang memang milik leluhurnya. Pada saat Kim Kau memegangnya, tongkat itu langsung mengeluarkan energi spiritualnya, kemudian berdengung kencang. Energi dari tongkat ini langsung menyatu dengan darah Kim Kau, sehingga Kim Kau merasakan kalau dirinya seperti memiliki hubungan yang mendalam dengan tongkat tersebut. Sedangkan klan Bong yang kehilangan tongkat semestanya tidak terlalu kehilangan. Hal ini disebabkan karena semua praktisi di klan Bong tidak mampu menggunakan tongkat semesta, bahkan sang patriark maupun wakilnya hanya mampu menggunakan 2 kali serangan saja bila menggunakan tongkat tersebut. Selebihnya, energi di tubuh mereka pasti akan menghilang karena habis terserap oleh tongkat ajaib itu. Beberapa minggu kemudian, berita-berita tentang keganasan pasukan klan Bong menaklukkan klan besar dan kecil terdengar di mana-mana. Pasukan klan Bong membunuh tanpa pandang bulu, wanita-wanita klan mereka perkaos, sedangkan anak-anak mereka bunuh. Bangunan-bangunan milik klan yang diserang oleh klan Bong akan dihancurkan, hingga membuat klan yang mereka serang tidak lagi memiliki tempat tinggal. Bahkan di istana Chen Wen sendiri, beberapa laporan telah Chen Wen terima tentang keganasan pasukan klan Bong. Tuan muda, apakah kita akan langsung menyerang klan Bong saja? Terdengar suara bawah Chen Wen ketika pagi ini mereka mengadakan pertemuan di aula pertemuan. Biarkan saja. Selagi mereka tidak mengganggu klan-klan yang menjadi bawahan kita tidak memiliki alasan untuk memusnahkan mereka. Tapi tuan muda, menurut laporan mata-mata kita, saat ini klan Bong sepertinya mengumpulkan pasukan yang sangat banyak dari klan-klan dan sekte yang mereka taklukkan, dan menurut kabar, pasukan-pasukan itu yang nantinya akan digunakan oleh klan Bong untuk menghadapi kita di masa yang akan datang. Untuk mencegah potensi bahaya di masa depan, coba kalian sebarkan beberapa pasukan yang memiliki ranah keabadian surgawi tahap ke-6, pergi menuju klan taklukan klan Bong, kemudian tekan klan tersebut agar tidak mengirimkan pasukan kepada klan Bok.
lalu ajarkan mereka membuat formasi pelindung. Dengan demikian, ketika klan Bom ingin kembali memerintahkan para taklukannya, klan yang telah ditaklukkan oleh mereka dapat melakukan perlawanan kembali mengandalkan formasi pelindung itu. Mendengar perintah Chen Wen, semua bawahannya masih terdiam. Beberapa saat kemudian, salah satunya berdiri kemudian memberi hormat dan berkata, "Tuan muda, kalau hal ini kita lakukan, sepertinya hanya akan sia-sia, karena saat ini klan Bom telah mengambil ratusan ribu pasukan setelah menaklukkan sebuah klan." Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.